klaim pengobatan jarak jauh sulit dibuktikan secara ilmiah. Saya tahu topik ini sensitif, dan sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan satu hal penting. Saya tidak sedang menyerang kepercayaan siapapun, tidak mengejek pengalaman pribadi, dan tidak menghakimi siapa yang merasa terbantu. Yang saya bahas di video ini adalah bagaimana dunia medis dan sains menilai sebuah klaim kesehatan. Karena dalam kesehatan, niat baik saja tidaklah cukup. Kita bicara soal keselamatan manusia. Pengobatan jarak jauh sering diklaim bekerja lewat energi, lewat niat, atau lewat frekuensi. Banyak orang mengatakan, saya merasa sembuh. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam dunia medis, ada perbedaan besar antara merasa membaik dan terbukti efektif. Tubuh manusia punya kemampuan pulih sendiri. Banyak keluhan membaik seiring waktu, bahkan tanpa terapi apapun. Selain itu, ada yang disebut efek placebo. Bukan berarti bohong, tapi otak bisa mempengaruhi persepsi gejala. Nyeri terasa berkurang, cemas menurun, tidur lebih nyenyak. Masalahnya, placebo tidak membunuh sel kanker, tidak membasmi bakteri, dan tidak membuka pembuluh darah yang tersumbat. Kalau ini tidak dibedakan, orang bisa salah menyimpulkan. Saya sembuh karena ini, padahal tubuhnya memang sedang membaik. Pengalaman pribadi itu nyata dan valid bagi orang yang mengalaminya. Tapi pengalaman pribadi tidak cukup untuk dijadikan bukti umum. Kenapa? Karena otak manusia sangat pandai mencari pola. Kalau sesuatu dilakukan, lalu kondisi membaik, kita langsung menghubungkan keduanya. Padahal bisa jadi penyakitnya memang naik turun. Gejalanya subjektif. Ada terapi lain yang berjalan bersamaan, atau faktor psikologis berperan besar. Karena itulah, sains tidak memakai satu cerita. Sains melihat pola yang berulang, hasil yang sama, dan bisa diuji ulang. Sekarang kita masuk ke inti. Kalau sebuah terapi diklaim bekerja tanpa sentuhan, tanpa obat, tanpa alat, maka satu-satunya cara adil menilainya adalah uji terkontrol. Disinilah masalah mulai muncul. Dalam uji ilmiah, pasien tidak tahu siapa yang mendapat terapi. Peneliti tidak tahu siapa yang diuji, dan hasilnya diukur dengan jelas. Pada metode pengobatan jarak jauh, hasilnya tidak konsisten, sulit diulang, dan sering bergantung pada cerita, bukan data. Kalau sebuah metode benar-benar bekerja, seharusnya ia tidak takut diuji. Sains bukan musuh harapan. Sains adalah alat untuk membedakan harapan yang membantu dan harapan yang membahayakan. Masalah terbesar bukan soal percaya atau tidak percaya. Masalahnya adalah penundaan terapi yang sudah terbukti. Saya sudah melihat pasien datang terlambat, karena katanya bisa disembuhkan dari jauh. Katanya energinya sudah dibersihkan. Katanya tidak perlu obat. Di titik itu, ini bukan lagi soal perdebatan. Ini soal waktu yang hilang. Dan dalam dunia medis, waktu seringkali menentukan hasil akhir. Saya tidak meminta Anda berhenti berdoa, dan tidak meminta berhenti berharap. Tapi jangan menggantikan harapan dengan pengobatan yang belum terbukti aman dan efektif. Kalau sesuatu benar-benar bekerja, ia akan tetap bekerja meskipun diuji secara ilmiah. Dan kalau sebuah klaim menolak diuji, kita patut bertanya, yang dilindungi itu pasien atau klaimnya? Jaga harapan, gunakan akal sehat, dan lindungi kesehatan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.